Ya, halo selamat pagi anak-anak. Salam jumpa kembali dengan saya Ibu Erni dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak pada saat ini sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita dan tetap dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita, mari kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan kami manusia tidak seorang diri saja, tetapi menempatkan mereka di antara sesamanya agar dapat hidup dan berkembang. Kami bersyukur atas masyarakat kami yang menjadi bagian hidup kami. Semoga berkat iman kepadamu, kami semakin mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat dengan tetap mengutamakan kebaikan dan kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar materi tentang peran masyarakat bagi perkembanganku. Peran masyarakat bagi perkembanganku. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, menjelaskan peran masyarakat bagi perkembangan diri. Kedua, menjelaskan ajaran gereja tentang peran masyarakat terhadap perkembangan diri dan hidup bersama warganya. Ketiga, menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak, manusia adalah makhluk pribadi dan makhluk sosial. Manusia adalah makhluk pribadi dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia justru membutuhkan masyarakat demi perkembangan dirinya. Ketika manusia membutuhkan orang lain, manusia ini sudah termasuk sebagai makhluk sosial. Dalam dokumen Gaudium et Spes yang disingkat dengan GS, ini dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, Gaudium et Spes, artinya gereja dalam dunia dewasa ini. Gaudium et Spes artikel kelima, gereja mengajarkan bahwa dari sifat sosial manusia, tampaklah bahwa pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangannya saling bergantung. Untuk lebih jelas, anak-anak lihat di dalam buku. Di situ ada berbicara tentang gereja dalam dunia modern dewasa ini. Dalam dokumen Gaudium et Spes, khususnya pada artikel yang kelima, gereja mengajarkan dari sifat sosial manusia tampak pula bahwa pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangan hidupnya saling bergantung satu terhadap yang lain. Nah, yang kedua, secara umum istilah masyarakat itu dimengerti sebagai kelompok orang yang hidup bersama. Bukan saja hanya hidup bersama, tetapi membentuk sebuah sistem yang mengatur hubungan antar warga. Itu yang disebut dengan masyarakat. Ibu ulangi, secara umum istilah masyarakat dimengerti sebagai kelompok orang yang hidup bersama dan
membentuk sebuah sistem yang mengatur hubungan antar warga di dalamnya. Yang ketiga, masyarakat memiliki beragam nilai. Masyarakat memiliki beragam nilai yang dihidupi oleh warganya dan menjadi pegangan atau pedoman untuk membangun hidup dalam kebersamaan. Masyarakat memiliki beragam nilai yang dihidupi oleh warganya, oleh masyarakatnya, oleh anggota di dalamnya, yang menjadi pegangan atau pedoman untuk membangun hidup di dalam kebersamaannya di dalam masyarakat. Nah, dalam hidup bermasyarakat dibutuhkan pula nilai-nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan nilai-nilai. Dalam hidup bermasyarakat dibutuhkan hal-hal seperti persaudaraan, persatuan, kerukunan, kesejahteraan, dan keadilan. Dan ini yang dibutuhkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hidup bersama di dalam masyarakat perlu adanya nilai-nilai seperti adanya persaudaraan satu terhadap yang lain, ada persatuan di dalam masyarakat, ada kerukunan di masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan juga mencapai keadilan. Poin yang keempat, setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban. Setiap warga masyarakat, jadi sebagai anggota masyarakat punya kewajiban untuk mewujudkan nilai-nilai seperti yang sudah disebutkan tadi. Jadi setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban. Kita tidak berharap pada orang lain, tetapi kita sebagai warga masyarakat punya kewajiban untuk menerapkan, untuk mewujud nyatakan nilai-nilai itu secara bertanggung jawab. Persatuan, kerukunan, kebahagiaan, kesejahteraan tadi, keadilan, itu harus kita wujud nyatakan di dalam kehidupan bersama, di dalam masyarakat. Kalau tadi berbicara tentang kehidupan bermasyarakat tadi dalam Gaudium et Spes atau gereja dalam dunia modern dewasa ini, artikel 5. Nah, sekarang kita melihat menurut iman Katolik, segenap umat beriman Kristiani dimanapun mereka hidup, termasuk kita sendiri. Menurut iman Katolik, segenap umat beriman Kristiani dimanapun saja kita hidup dan ada, kita harus menunjukkan kesaksian yang lisan, kesaksian yang secara langsung, di mana kita mau menerapkan nilai-nilai sebagai nilai-nilai Kristiani yang kita harus wujud nyatakan di dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Kesaksian secara langsung. Sebagai warga masyarakat wajib menampilkan manusia baru yang telah dikenakan. Kita telah dilahirkan, tetapi kita juga sudah dilahirkan secara baru. Melalui peristiwa apa kita dilahirkan secara baru? Yaitu melalui peristiwa pembaptisan. Di sini kita dilahirkan secara baru. Dimanapun kita hidup sebagai seorang warga masyarakat, kita harus menunjukkan kesaksian lisan. Kita harus mewujud nyatakan nilai-nilai yang baik tadi. Nilai-nilai sebagai seorang yang beriman Kristian dalam kehidupan kita. Kita telah mengenakan cara hidup yang baru, kita menjadi manusia baru melalui sebuah proses yang namanya pembaptisan maupun kekuatan Roh Kudus yang telah meneguhkan kita melalui penerimaan sakramen Krisma. Jadi melalui sakramen baptis kita menjadi manusia baru dan kita terus mengenakan kekuatan Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang kita terima melalui
sakramen Krisma. Karena sakramen Krisma itu sakramen pendewasaan iman. Kita menjadi dewasa dalam hal iman atau kepercayaan kita kepada Allah. Nah, melalui sakramen itu, karena kita sudah dewasa dalam hal iman, kita harus menyatakan atau mewujud nyatakan nilai-nilai iman Kristiani tadi di dalam kehidupan bermasyarakat pula. Poin yang kelima, kita sebagai umat Katolik, kita berperan untuk mewujudkan nilai-nilai hidup bersama dalam masyarakat seturut iman Katolik ini. Kita harus menyatakan dalam kehidupan bermasyarakat seturut iman Katolik, memberi kesaksian iman, kesaksian akan Yesus Kristus. Kita harus menyatakan, kita harus mewujud nyatakan dimanapun saja kita ini berada. Kita ada di dalam masyarakat di mana kita hidup dan ada. Kita menyadari diri sebagai anggota masyarakat di lingkungan kita sendiri. Nah, kita ikut serta di dalam kehidupan budaya dan sosial melalui aneka cara pergaulan hidup kita sebagai manusia. Dan poin yang kelima ini Ibu ulang kembali. Sebagai umat beriman Katolik, kita berperan mewujudkan nilai-nilai hidup bersama di dalam masyarakat seturut iman Katolik. Kita memberikan kesaksian iman. Seperti tadi dalam poin keempat, ketika kita dibaptis dan ketika kita menjadi dewasa dalam iman yang ditandai dengan penerimaan sakramen Krisma, nah kita harus mewujud nyatakan iman kita sebagai seorang Katolik itu dalam sikap, dalam tutur kata atau dalam perbuatan kita dimanapun kita hidup dan berada, dalam kehidupan budaya dan sosial melalui aneka cara pergaulan hidup kita sebagai warga masyarakat. Poin yang terakhir, yang keenam dari materi ini, anak-anak pada saat ini adalah pada masa remaja. Remaja dapat berperan sebagai anggota masyarakat. Jadi kita tidak berpikir bahwa kita berperan ketika kita menjadi dewasa. Tidak. Sekarang ini juga kita berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Keterlibatan kita itu dalam pergaulan bermasyarakat serta mampu menanggapi segala permasalahan yang ada seturut kemampuan dan peran kita masing-masing. Ini sebagai seorang remaja dapat berperan sebagai anggota masyarakat dan dengan terlibat dalam pergaulan bermasyarakat serta menanggapi segala permasalahan yang ada seturut kemampuan dan peran kita sendiri, yaitu melalui aktivitas nyata. Anak-anak sebagai seorang remaja dapat berperan untuk memperjuangkan persaudaraan, memperjuangkan persatuan, memperjuangkan kerukunan, dan juga memperjuangkan perdamaian di dalam masyarakat di mana kita hidup dan kita berada. Baik anak-anak, hari ini materi kita sampai di sini saja tentang peran masyarakat bagi perkembangan kita. Untuk lebih jelas, anak-anak bisa baca kembali dan juga bisa lihat di dalam buku pegangan yang sudah ada pada anak-anak sekarang. Lihat kembali di dalamnya tentang peran masyarakat bagi perkembangan hidup kita. Untuk kali ini tugas tidak ada, tapi Ibu tetap berharap supaya anak-anak selalu belajar, melihat kembali isi di dalam buku itu atau dalam video ini. Bersiap untuk minggu depan, tanggal 9 November, kegiatan pembelajaran kita ganti dengan ulangan harian yang kedua. Anak-anak, tolong ingat, tanggal 9 November, itu materi kita, pembelajaran kita itu diganti dengan penilaian harian atau ulangan harian yang kedua. Materinya itu adalah materi yang Ibu jelaskan setelah ujian tengah semester yang baru lalu. Kemudian materi untuk pertemuan berikutnya setelah ulangan nanti kita akan berbicara tentang berteman.
Oke anak-anak, mari kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa berada bersama kami dimanapun saja kami ada. Engkau tetap menjaga dan melindungi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami telah mengikuti kegiatan pembelajaran kami. Semuanya berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan tetap menuntun kami, menjaga dan melindungi kami, menjauhkan kami dari segala macam sakit penyakit, terutama virus corona ini. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Salve.